You went away. You went away. You've been sending flowers to me. Guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan di channel aku bakalan ngebahas soal mystery, beauty, dan juga lifestyle. Nah, bagi kalian yang belum nge-subscribe aku, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, boleh banget. Ada di sini gambarnya @sasadeborah. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas soal konspirasi kematian IR Soekarno atau presiden pertama kita. So, nggak usah lama-lama lagi, ayo kita langsung ke videonya. So, IR Soekarno atau Bung Karno atau Sang Proklamator, yaitu presiden pertama kita di Indonesia. Beliaulah yang membuat Indonesia bisa merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. So, thanks to him. Dan di sini aku bakalan ngebahas soal konspirasi kematian beliau. Nah, Soekarno ini dia itu lahir di Surabaya, kota tercintaku, tanggal 6 Juni tahun 1901. Dan beliau juga memiliki banyak sekali istri, cukup banyak. Kalau misalnya aku sebutin satu-satu, it's gonna be long, jadi kalian sabar ya. Istri pertamanya adalah Utari. Dia menikah tahun 1921 dan bercerai di tahun 1922. Kemudian Inggit Garnasih menikah 1923, bercerai 1942. Kemudian Fatmawati menikah 1943, kemudian dia menikah lagi dengan Hartini di tahun 1953, dengan Kartini Manopo di tahun 1959, tetapi bercerai di tahun 1968. Kemudian beliau menikah lagi dengan Naoko Nemoto 1962, dan juga menikah lagi dengan Haryati 1963 dan bercerai tahun 1966, dengan Yurike Sanger tahun 1964 dan bercerai di tahun 1967, dan yang terakhir dia menikah dengan Heidi Jafar di tahun 1966, tetapi beliau bercerai di tahun 1967. Which is itu banyak banget. Nah, nanti aku mungkin bakalan ngebuat satu video tentang Soekarno dan para istrinya dan juga di akhir masa hidupnya. Tapi di video hari ini aku bakalan lebih fokus ke konspirasi teori mengenai kematiannya. Jadi, Presiden Soekarno ini dia adalah presiden pertama di Indonesia, dan dia itu menjabat dari tahun 1945 sampai tahun 1967, dan beliau ini meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Di saat Bung Karno ini meninggal, banyak orang itu yang berasumsi kalau misalnya Bung Karno ini memang meninggal karena penyakit ginjal yang udah sangat-sangat akut. Tapi banyak juga orang yang bilang kalau misalnya Bung Karno nya diracuni atau kayak sengaja dibunuh dan segala macamnya. Konspirasi pertama yaitu Bung Karno dibunuh oleh Orde Baru secara perlahan. Nah, di konspirasi pertama ini, banyak orang yang percaya kalau misalnya memang benar Orde Baru itu yang sengaja membunuh Soekarno atau sengaja mau melengsarkan dia atau memusnahkan Bung Karno ini dari bumi selama-lamanya. Ada satu ajudan Soekarno yang bernama Sidarto Danu Subroto. Sidarto ini adalah salah satu ajudan Bung Karno yang masih setia dengan beliau pada saat masa pengasingannya di Wisma Yaso. Jadi pada awal masa pengasingannya itu, Bung Karno ini bilang ke Sidarto, aku ini masih kuat kok, aku nggak apa-apa kalau misalnya aku harus dikurung, aku harus ditahan, dan aku nggak boleh ketemu keluarga aku, dan aku akan mati sendirian, aku nggak apa-apa. Tapi Sidarto ini juga pernah bersaksi kalau misalnya Bung Karno ini pernah bilang kalimat seperti ini kepada dia. Tapi ingat ya toh, ide, ideologi, jiwa, dan semangat itu tidak bisa dimatikan. Tapi sayangnya ketegaran Soekarno itu lama-kelamaan kian meluruh. Jadi ketegaran Soekarno itu udah sampai Soekarno ini dalam satu titik dia itu udah capek banget. Dan Sidarto ini dia itu juga pernah bersaksi bahwa presiden pertama kita ini, Bung Karno, dia itu pernah ada di satu titik di mana dia itu nggak punya uang sama sekali, dan dia minta tolong pada Sidarto ini untuk mencari uang. Akhirnya Sidarto ini pergi mencari teman-teman terdekat Bung Karno, tapi teman-teman terdekat Bung Karno itu malah lari waktu dicari dan dibutuhkan. Cuman ada beberapa orang aja teman-teman Bung Karno yang masih setia dengan beliau. Dan kemudian di saat Sidarto ini udah menemukan pinjaman uang dan dia mau memberikan kepada Bung Karno di Wisma Yaso, tapi malah penjaga di Wisma Yaso itu tidak mengizinkan Sidarto untuk memberikan Soekarno uang tersebut. Dan akhirnya Sidarto pun berpikir, oke, dia menemukan ide nih. Kayaknya aku taruh uang ini di dalam satu kotak makanan aja, terus aku kasih ke penjaganya dan penjaganya itu akan memberikan pada Soekarno.
Kemudian saat beliau ini ada di Wisma Yasho, seluruh kunjungan keluarga itu benar-benar ditiadakan atau nggak boleh ada keluarga yang mengunjungi Soekarno dengan alasan karena Bung Karno ini sekarang udah resmi menjadi tahanan dan juga dia ini lagi dalam proses pengecekan apakah Bung Karno ini ada keterkaitannya atau keterlibatannya dalam G30S. Which is itu juga something yang menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat aku ngebahas tentang G30S, komen di bawah dan aku bakalan buat satu video tentang G30S. Seminggu sekali itu bakalan ada satu orang perwira yang ditugaskan untuk datang ke Wisma Yasho dan melakukan interogasi pada Soekarno. Dan juga penjagaan di Wisma Yasho ini benar-benar diperketat banget yang membuat ruang gerak Soekarno itu benar-benar terbatas. Dan hal ini tuh membuat Bung Karno menjadi tambah depresi yang sampai pada titik dimana Bung Karno ini bisa kayak ngomong sendiri terus dia itu udah kayak nggak fokus seperti itu. Dan kemudian pada tanggal 16 Juni tahun 1970 IR Soekarno itu tidak sadarkan diri dan langsung segera dibawa ke rumah sakit yang bernama RSPAD Gatot Subroto. Dan kemudian tidak lama setelah itu, ia dimasukkan dalam satu kamar, ia tinggal di dalam satu kamar tersebut dengan penjagaan yang berlapis-lapis, jadi penjagaannya itu benar-benar ketat banget. Dan akhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970, pemimpin besar revolusi tersebut yaitu IR Soekarno harus mengembuskan nafas terakhirnya sebagai tahanan politik Orde Baru. Dan hal inilah yang membuat banyak orang tuh yang berpikir kayak, oh mungkin emang Orde Baru ini sengaja ngebunuh Soekarno. Dan juga karena ada satu testimoni dari dokter pribadinya Soekarno, yaitu Mahar Marjono, yaitu pernah berkata seperti ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibiarkan meninggal, saya tidak terlalu menyalahkan pendapat tersebut. Kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya yang membunuhnya itu, ya yang mengurungnya. Which is itu membuat orang berpikir seperti, oh my god, nggak mungkin kan dokternya Bung Karno ini sengaja kayak membuat-buat supaya terkesan Orde Baru ini yang ngebunuh. Pasti apa yang dia testimonikan itu adalah sebuah kebenaran dan hal inilah yang membuat banyak orang berspekulasi kalau misalnya Orde Barulah yang sengaja membunuh Soekarno. Tapi di sini aku juga nggak bilang ini 100% benar dan 100% salah, jadi aku selalu kembaliin ke kalian percaya atau enggak. Konspirasi kedua yaitu Soekarno memalsukan kematiannya sendiri. Oke. Untuk konspirasi ini kalau misalnya kalian pikir pakai logika, memang ini agak aneh dan juga agak gila, susah banget untuk dipercaya. Tapi ada beberapa orang itu pernah bersaksi kalau misalnya mereka itu masih sering melihat Bung Karno. Dan cerita ini itu berasal dari desa Sungai Mata-Mata yang berada di Kalimantan Barat. Salah satu warganya yang bernama Mu'alif, dia itu pernah bersaksi bahwa ia ini sering banget lihat Bung Karno jalan-jalan di sana. Ada istilahnya. Saya juga nggak bisa maksudnya memaksa beliau terus kan. Ya udah, tapi sering datang. Nah itulah. Lama-lama dia mulai menjurus ke agama menjurus mulai ke bangsa. Nah itu baru terus saya terapkan, saya masukkan, saya paskan, kayaknya sama dengan yang dicari, yang aku cari gitu loh. Nah itulah baru aku mulai percaya gitu. Maksudnya belum percaya, dia pun belum ngomong. Ya Soekarno gitu. Belum. Dan juga Mu'alif ini bersaksi kalau misalnya Bung Karno ini bisa berubah wujud. Berubah wujud di sini yang nggak bermaksud kayak berubah wujud dari manusia menjadi hewan gitu, enggak. Tapi Bung Karno ini bisa sehari dia kelihatan kayak tua, tapi hari berikutnya dia kelihatan muda. Dan juga ada salah satu warga dari desa Mata-Mata ini yang berumur 86 tahun yang bernama Ismaya. Dia ini juga bersaksi bahwa dia ini juga pernah lihat Bung Karno di desa Mata-Mata tersebut. Terus teori ini juga didukung dengan kesaksian anaknya yang bernama Umar, dan Umar ini juga membetulkan kesaksian ayahnya tersebut bahwa memang Bung Karno ini sering terlihat di desa Sungai Mata-Mata ini. Dan juga hampir seluruh warga di sana itu bilang kejadian ini itu betul adanya, jadi nggak dibuat-buat sama sekali. Tapi di sini juga nggak ada bukti-bukti kuat untuk mendukung teori ini, jadi aku nggak tahu apakah ini benar ataukah ini hanya asumsi-asumsi masyarakat untuk membuat sesuatu yang wow tentang Soekarno. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Konspirasi ketiga yaitu Soekarno itu kabur ke Belanda. Jadi banyak orang percaya bahwa di hari kematiannya Soekarno itu hanya meminum pil pingsan sementara yang membuat dia akan pingsan, tapi itu hanya sementara, jadi kemudian beliau itu akan bangun lagi. Nah, diduga waktu Soekarno ini pingsan, seluruh perwira angkatan yang masih setia dengan beliau itu langsung membuat remake
badan Soekarno dan juga muka Soekarno, wajah Soekarno segala macamnya dari lilin dan juga gedebong pisang yang gunanya agar beratnya itu bisa sama dengan badan Soekarno aslinya. Dan diduga juga yang dikuburkan di Blitar itu adalah patung lilin tersebut dan bukan badan Soekarno aslinya. Soekarno ini kabur ke Belanda bersama dengan istrinya, anak bungsunya yang cewek ya, terus juga dengan seluruh perwira angkatan yang masih setia dengan beliau. Dan juga diduga beliau ini tinggal di Belanda sampai pada tahun 1985. Dan diduga di Belanda itu beliau juga masih sangat aktif melakukan aktivitasnya sebagai monetary one atau M1 dalam keuangan dan aset dunia. Dan di Belanda ini, Soekarno ini menyamar dengan nama Rudolf Huygens. Kemudian ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalnya Presiden Soekarno ini masih sempat ke gedung Pentagon yang berada di Amerika Serikat bersama putri bungsunya. Nah kemudian Soekarno ini memutuskan untuk mengakhiri perannya sebagai Rudolf Huygens di tahun 1985 dan ia berpindah ke Bengkulu bersama istri dan juga putri bungsunya. Nah, kayaknya di Bengkulu ini orang-orang Soeharto itu mencium kedatangan Soekarno. Dan nggak lama setelah itu, ditemukan 40 orang Soekarno itu terbunuh karena telah diracuni dan juga ditembak dengan jarak dekat. Dan orang-orang berasumsi bahwa ini memang ulah Soeharto. Ini Soeharto sengaja untuk membunuh orang-orang Soekarno. Dalam aksi tembak-menembak tersebut, ada putri Soekarno juga yang menjadi korban, yaitu Diajem Putri Aisyah. Tapi putri bungsu Soekarno ini sangat-sangat pintar, jadi dia itu pura-pura tergeletak di tanah padahal dia itu masih hidup. Nah, setelah kejadian itu, Soekarno dan istri dan juga anak bungsunya ini langsung kabur ke Bangka dan juga dilanjutkan perjalanannya ke Cirebon. Dan pada saat ini putri bungsu Soekarno duduk di bangku SMP dan Soekarno ini ceritanya mau naik haji dan dia itu akhirnya berhasil naik haji dibantu oleh seorang temannya yang bekerja di KBRI Arab Saudi. Tapi setelah itu Soekarno itu hilang, nggak tahu keberadaannya di mana. Dan juga putri bungsu Soekarno ini bilang dia juga nggak pernah ketemu ayahnya lagi, yaitu R. Soekarno setelah ayahnya naik haji. Jadi di sini aku nggak tahu yang mana aku harus percaya, nggak ada bilang 1, 2, 3 konspirasi ini adalah 100% benar dan 100% salah. Jadi menurut kalian gimana? Tulis komen kalian di bawah. Nah, itu tadi adalah konspirasi-konspirasi kematian Presiden Soekarno yang dapat aku kumpulin dan juga aku wrap jadi satu video. Aku harap kalian enjoy nonton video aku dan juga ini bisa menjadi sesuatu yang edukatif buat kalian semua. Kalian bisa tuliskan komen kalian di bawah menurut pendapat kalian gimana. Apakah Soekarno memang beneran udah meninggal atau apakah dia memang memalsukan kematiannya sendiri ataukah memang ia dibunuh sengaja oleh Orde Baru. Jadi menurut kalian gimana? Tulis ya guys. Nah, that's all for today's video. I hope you guys enjoy watching my video today. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. So, subscribe me, subscribe. Bye, see you guys in my next video.